Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu saudara terkasih? Tetap sukacita, tetap semangat, tetap percaya dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, semua itu karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah online kita mau siapkan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini. Kalau kami boleh ada hari ini Tuhan, semuanya karena kebaikan-Mu, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami siap menaikkan ucapan syukur kami hanya kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami agungkan selama-lamanya Bapa. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Biarlah terus kami memuji-Mu. Biarlah terus kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah hati kami terus memuji-Mu Tuhan, biarlah hati kami terus menyembah-Mu, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Haleluya. Oh Bapa, kami bersyukur Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidup kami. Oh Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menaikkan syukur kami Tuhan, kami bersyukur Yesus. Bapa, Engkau baik, sungguh baik selamanya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya.
ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, tak pernah habis dalam hidup kami. Selamanya kami menyembah-Mu, oh Yesus Tuhan, Kau baik. Oh, kami mengagumi kasih-Mu, kami menghormati kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Kau segalanya. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus meninggikan Engkau. Biarlah kami terus menghormati-Mu Bapa. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami mengagumimu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Amin. Haleluya. Kami mengagumimu, kami menghormatimu. Sebab itu Tuhan, kami bersorak-sorai lebih lagi meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya katakan amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan
akan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Haleluya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah
Ya. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui hidup kita, melalui biarlah hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apapun yang kita lakukan dan kerjakan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Inilah persembahan kami Tuhan, korban syukur kami kepadamu. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan
sebagai korban syukur berkasih. Shandara la bayara la inara la takara la bayara la wara la shandara yara la wayara la kinara la wayara la inara la shandara. Kami rindu kau Tuhan. Bayara la wara la kinara la wara la Kami bersyukur. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, satu hal yang kami mau, satu hal yang kami rindukan. Kau menjamah setiap hati kami. Kau mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi nyata di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pegangan, menjadi pedoman dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dengan kami buka hati kami buka hidup kami. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan lebih Tuhan, kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Sebagai orang percaya kita harus mengetahui prinsip Tuhan bekerja di dalam hidup kita, yaitu Tuhan bekerja di detik-detik terakhir, tapi percayalah Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu memberi kejutan, tetapi pekerjaannya itu sempurna dan indah pada waktunya. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah berlambat. Amin. Oleh karena itu judul khotbah saya hari ini adalah In the Last Minute, yang artinya di detik terakhir. Kita baca di dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 44. Lukas 8 ayat 40 sampai 44, judul perikopnya adalah Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 40, ketika Tuhan Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati, alias sekarat ya Bapak Ibu. Jadi dalam perjalanan ke situ Tuhan Yesus didesak-desak orang banyak. 43 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi ini seperti kanker yang akut banget, stadium lanjut. Yang maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Amin. Firman Tuhan hari ini tentang anak Yairus dan wanita pendarahan 12 tahun ini adalah sangat
cerita yang familiar sekali kita dengar. Tetapi hari ini mari kita gali lebih dalam lagi. Ada apa di dalam Lukas 8 ini? Yang satu, seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Kalau sekarang ini Bapak Ibu, Yairus itu seperti gembala senior, seorang ketua sinode yang terhormat dan kaya. Dan yang satunya lagi adalah seorang wanita yang hina dina dan najis karena dia pendarahan selama 12 tahun. Dia juga wanita yang melarat karena seluruh hartanya habis untuk pengobatannya. Tubuhnya juga terlihat sangat mengerikan dan menjijikkan bagi banyak orang. Yang menarik dari Lukas 8 ini adalah ayat 40 dibuka dengan orang banyak menyambut Tuhan sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Jadi ada banyak kumpulan orang menanti-nantikan Tuhan, menyambut Tuhan, karena mereka juga membawa banyak kepentingan. Ada banyak masalah dan pergumulan supaya Tuhan Yesus menolong mereka. Tapi anehnya Bapak Ibu, hanya 2 orang saja yang mendapat respon dari Tuhan dan kesembuhan. Padahal Tuhan Yesusnya sama, kuasanya sama, jubahnya pun juga sama. Tetapi kok cuma wanita ini dan anak Yairus saja yang mendapat kesembuhan. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Ayat 41 ditulis bahwa Yairus, seorang kepala rumah ibadat, tersungkur di depan kaki Yesus, memohon kepadanya supaya Tuhan datang ke rumahnya. Melalui ayat ini kita harus meneladani sikap Yairus ketika datang di hadapan Tuhan. Dia merendahkan diri dan hatinya dengan sujud tersungkur menyembah di depan kaki Tuhan Yesus, yang pada waktu itu Tuhan Yesus jauh lebih muda dan hanya seorang penginjil jalanan. Hal yang Yairus lakukan akan membuat kontroversial dan mendapat reaksi negatif di kalangannya. Kalau sekarang ini reaksi negatif dari para netizen Bapak Ibu. Jadi ini sangat riskan sekali karena akan menghancurkan reputasi dan karir Yairus. Itu sebabnya Nikodemus, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 3, dia datang kepada Tuhan di malam hari. Kenapa? Untuk mencari keamanan dan keselamatan dari dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, Yairus rela meninggalkan segala keakuannya. Dia tidak lagi memandang dirinya terhormat. Dia sungguh-sungguh merendahkan diri, bersujud, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mau datang dan menyembuhkan anaknya yang sekarat. Jadi Bapak Ibu, kita harus datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati dan merendahkan diri kita. Gak gampang ikut Tuhan, harganya itu mahal. Tinggalkan semua gengsi dan keakuan diri. Sebab Amsal 6 ayat 16 berkata, Tuhan benci kepada orang yang sombong. Amsal 6 ayat 16 dan 17, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Juga dalam Yesaya 57 ayat 15, Yesaya 57 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku, Tuhan, bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Amin.
Itu sebabnya Tuhan Yesus berespon positif atas permohonan Yairus. Tuhan mau pergi bersama Yairus ke rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuan Yairus. Tirulah juga cara berpikir Yairus, yaitu ketika menghadapi masalah, dia datang kepada alamat yang benar, yang pasti, yang berkompeten, yang maha kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu jangan datang kepada yang lain, jangan cari yang palsu atau yang abal-abal, karena iming-iming murah meriah, hasilnya instan 3 menit. Jadi jangan percaya hal-hal yang seperti itu. Jangan pakai prinsip banyak jalan menuju Roma. Jadi keliling-keliling dulu kemana, ke dukun, ke paranormal, ataupun apapun namanya. Nanti kalau jalannya sudah buntu, baru datang ke Tuhan Yesus. Tidak boleh Bapak Ibu ya, jemaat Tuhan, tidak boleh seperti itu. Kita harus sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan, sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan seperti Yairus ini. Amin. Ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju rumah Yairus, ada banyak kerumunan orang banyak yang mengikut Tuhan. Maka dalam perjalanan itu tiba-tiba ada seorang wanita yang memegang jumbai. Jumbai itu ujung ya Bapak Ibu. Jadi jubah itu ada ujungnya. Jadi wanita pendarahan ini cuma memegang ujung dari jubahnya Tuhan Yesus. Nah, ketika wanita pendarahan ini memegang ujung jubah Tuhan Yesus, maka dia merasakan kesembuhan. Nah, Tuhan tiba-tiba juga menghentikan perjalanannya dan bertanya kepada muridnya, "Who touched me? Who touched me?" Siapa itu? Siapa itu yang memegang aku? Nah, bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudari, di tengah-tengah kumpulan orang banyak yang berdesak-desakan, dorong-dorongan, tarik-tarikan juga mungkin, mencari orang yang memegang jubah Tuhan itu kan ya pasti banyak. Itu sama dengan mencari jarum ditumpukan jerami. Muridnya mungkin juga, Tuhan ini gimana sih, pertanyaan yang aneh, tidak masuk akal dan sia-sia, ini membuang waktu. Tetapi ayat 46 Tuhan berkata, ini bukan sentuhan biasa, ini bukan zaman biasa, karena aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Lah, itu muridnya tambah bingung, bagaimana ini, siapa orang itu? Nah, bayangkan Bapak Ibu, hati Yairus pada saat itu bagaimana. Dia itu sudah diburu waktu, anaknya itu sedang dikejar oleh maut, tapi Tuhan itu tiba-tiba berhenti untuk hal yang tidak masuk akal, irasional. Pasti dalam hati Yairus berkata, aduh Tuhan, cepetan. Lain kali aja cari pelakunya. Anakku lagi sekarat. Selak mati kalau Tuhan gak cepet-cepet. Bayangkan Bapak Ibu, kalau waktu itu Yairus itu punya HP, pasti HP-nya itu bunyi terus. Pasti WA itu tanya, di mana sekarang, cepetan, ayo cepet. Gitu Bapak Ibu. Bayangkan Bapak, dia tetap harus sabar, sedangkan Tuhan masih menunggu. Siapa itu yang menjamah aku? Melalui ayat ini kita belajar, kita tahu bahwa ternyata first come not always first service. Artinya apa? Artinya orang yang pertama datang tidak selalu dilayani pertama juga. Ini juga yang mungkin membuat Yairus jengkel sama Tuhan.
Tuhan, aku ini kan datang duluan, kok diselat, ngapain kok cari pelaku yang megang jubah Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan Yairus dan kepada kita semua yang mendengar firman Tuhan, bahwa meskipun di tengah-tengah masalah yang kita alami, Tuhan mau kita tetap peduli dengan orang lain. Sekali lagi saya ingatkan, saya katakan, bahwa di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, Tuhan mau kita tetap peduli dengan orang lain. Jangan turuti keegoisan daging kita. Memang nature manusia kalau sedang mengalami kesusahan itu menutup diri dan menyelamatkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, menjadi egois dan medit. Tetapi hari ini tidak kebetulan kita mendengar cerita tentang Yairus. Dia bisa bereaksi dengan benar meskipun terpaksa, tapi dia belajar sabar menunggu Tuhan untuk menemukan pelakunya. Baru Tuhan melanjutkan perjalanan. Dan kita tahu bahwa upah dari kesabaran dan kesetiaan Yairus yaitu anaknya dibangkitkan dari kematian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sabar, kita setia, itu bukan cuma kita saja yang merasakan, tetapi seluruh anggota keluarga kita juga mendapat berkat. Demikian juga jika kita hidup dalam keegoisan dan sekarepnya sendiri, sakarepe dhewe, keluarga kita juga jadi korbannya. Karena itu kita harus tetap sabar dan setia. Amin. Coba bilang kanan kirinya bersama-sama, yang sabar, yang setia. Yang sabar dan setia. Ayat 47, ketika perempuan itu ketahuan, maka ditulis bahwa ia datang dengan gemetar dan tersungkur di depan Tuhan, serta menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya dia menjamah Tuhan, dan bahwa seketika itu juga ia menjadi sembuh. Jadi Bapak Ibu, wanita ini karena dia ketahuan, dia akhirnya ngaku, dia bercerita, dia bersaksi apa yang dialaminya. Nah, ayat 48 menarik sekali, kata Tuhan, jawab perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi ketika Tuhan berkata imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat, ini artinya bahwa iman itu sangat penting, jadi harus dijaga. Sebagai informasi Bapak Ibu, wanita ini pendarahan 12 tahun, ini seperti kanker yang stadium lanjut Bapak Ibu ya. Hidupnya sudah sengsara, dia melarat, dia sangat menderita, hartanya habis. Tetapi hari itu ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat di situ, maka imannya bangkit kembali, dan dengan segenap kekuatannya dia bertekad, dia memaksa tubuhnya yang lemah untuk merangkak, untuk tertatih-tatih berjalan, bahkan mungkin juga diinjak-injak dan ditendang orang banyak, tetapi hatinya sudah bulat, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Hal ini juga sama seperti kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah kita meresponi? Karena Tuhan sebetulnya sangat dekat kepada kita. Janji mukjizat itu sudah sangat dekat, tapi bagaimana dengan respon kita? Apakah kita tetap percaya seperti wanita ini yang meskipun 12 tahun, Bapak Ibu ingat, 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar, ini sangat lama. Sebagai wanita saja, saya kalau datang bulan itu sangat 3 hari itu membuat tubuh ini lemah. Tetapi ini 12 tahun. Tapi ketika dia mendengar kabar tentang Tuhan, maka imannya bangkit. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap sama seperti wanita itu? Berespon ya.
asal ku jamah saja aku pasti sembuh. Atau kita merasa ya percuma, aku sudah menunggu 12 tahun, toh tidak terjadi apa-apa. Kalau wanita itu tetap tidak berpengharapan, tidak beriman, maka lewatlah, mungkin dia mati. Tapi puji Tuhan, hari ini kita dengar supaya kita pun mendapat mujizat dari Tuhan. Amin. Ketika Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan ke rumah Yairus, tiba-tiba salah seorang dari keluarga Yairus berkata, anakmu sudah mati, jadi gak usah ngerepoti guru. Terlambat, percuma, sudah tidak ada harapan, anakmu mati. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Wow. Perhatikan kasus Yairus ini dengan seksama Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus sudah OTW ke sana, orang datang dengan berkata, anakmu sudah mati, percuma. Sudah mati, sudah tidak ada harapan. Sudah terlambat. Padahal kita tahu bahwa sedikit lagi ketika Tuhan sampai, pasti terjadi mujizat. Jadi kalau hari ini kalau Bapak Ibu mendengar dan mengalami seperti Yairus, sudah berdoa, sudah beriman, sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, namun suara-suara itu semakin keras, suara intimidasi dari si iblis, dari keadaan, dari fakta, dari situasi dan kondisi. Orang-orang di sekitar kita yang selalu berkata, sudah terlambat, percuma, sudah mati, tidak ada harapan. Itu tandanya Anda sudah sangat dekat dengan mujizat. Jangan putus asa dan marah, tetapi bersuka cita karena Tuhan. Katakan pada masalah dan setan itu, hei setan, hei masalah, Tuhan di pihakku. Aku percaya mujizat pasti aku alami. Amin. Hasilnya Yairus yang hanya berharap mujizat kesembuhan, tetapi dia mendapat mujizat kebangkitan. Jadi Bapak Ibu, ingatlah dan camkan hal ini, bahwa upah dari setia sampai akhir adalah selalu yang terbaik dari Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya terus ingatkan kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudariku, jangan lepaskan pengharapan kita di dalam Tuhan, sebab ada upah yang besar yang menanti kita. Haleluya. Terakhir, ada persamaan angka 12 tahun. Anak Yairus itu berumur 12 tahun dan wanita pendarahan ini juga mengalami sakit selama 12 tahun. Artinya gini Bapak Ibu, 12 tahun yang lalu Yairus merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena anak yang dicintainya lahir ke bumi. Sedangkan wanita ini mengalami kesedihan, merana dan penderitaan karena dia divonis dokter kanker. Tetapi 12 tahun kemudian Yairus bersedih, Yairus merana. Karena apa? Karena anak tunggalnya yang dicintainya mati. Sedangkan wanita ini berbahagia karena sembuh total dari segala penyakitnya. Jadi Bapak Ibu, jangan kita sombong jika kita mengalami berkat dan kebahagiaan. Tapi bagi yang bermasalah dan mengalami pergumulan, jangan juga berlarut-larut dalam kesedihan dan putus asa. Ini memang dinamika kehidupan yang ada proses waktunya Bapak Ibu. Yang penting ketika kita menghadapi, menjalaninya, tetap jaga hati untuk terus berfokus kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi melalui cerita ini kita tahu bahwa Tuhan bekerja di detik terakhir, tetapi Dia tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah sampai kepada kami. Kami percaya setiap doa dan permohonan kami
sudah Tuhan dengar dan kabulkan. Itu sebabnya kami mau bersukacita karena Tuhan. Kami kan tetap setia dan bersabar menantikan janji Tuhan menjadi nyata dalam hidup kami. Sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya di surga yang melimpah dan memberkati engkau dengan segala kebaikan, sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan berkat ini datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin.